Majelis Ulama Indonesia kembali resah. Kenapa banyak orang Islam yang murtad? MUI menganggap mereka tidak lagi tertarik dengan pelaksanaan Islam karena seringkali melihat citra Islam menjadi agama yang keras dan tidak toleran. Inilah sesungguhnya kita mengetahui bahwa motif orang pindah dari Islam itu bukan disebabkan oleh sebab-sebab material, kelemahan kita sebagai pemeluk Islam untuk menampilkan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang pada sesama makhluk di dunia ini. Kenapa mengajukan permintaan naik Boru Khalid? Iya, karena kan aku kemarin Muslim. Oh, kemarin Muslim, Boru Khalid. Gimana ceritanya kok jadi Muslim? Nggak tahu ya, kayaknya ada kayak kenyamanan gitu. Terus akhirnya Dibaptis. akhirnya meninggalkan agama Islam lagi. Banyak yang begitu. Bahkan saya melihat ada satu video ya, dia mualaf tuh sudah 40 tahun. Terus dia gara-gara sering nonton saya, akhirnya dia keluar lagi dari agama ini. Sempat mualaf berapa lama Boru Khalid? Kalau Muslim dari bayi. Oh, dari bayi Muslim. Oh, Muslim dari bayi. Tapi kok si Manung Khalid? Tapi mencurigakan ini, masa si Manung Khalid Muslim? Saya belum pernah lihat ada si Manung Khalid Muslim. Coba kita tes dulu. Sampai berapa lama Muslimnya? Sampai kemarin, bulan 5. Sampai bulan 5. Waduh, dari bayi sampai bulan 5 jadi muslimah, kemudian keluar dari agama Islam. Saya tes dulu. Kita di sini nggak mau bohong-bohong, nanti cuma ngaku-ngaku. Coba bacaan sholat gimana? Nggak pernah sholat. Nah, sholat. Masa Anda Muslim nggak pernah sholat, ini bagaimana? Nggak pernah sholat, beneran. Tapi Anda muslimah. Muslimah. Coba Ada baca Al-Fatihah. muslimah. Coba baca Al-Fatihah. Emang udah boleh? Masih boleh? Ya boleh-boleh saja. Kan untuk menguji bahwa Anda pernah Muslim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Coba ada surat lain nggak yang hafal juga? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sah ini, memang mantan muslimah ini teman-teman ya. Sah. Ini saya mau tanya dulu, beneran Boru Khalid atau dibuat Boru Khalid? Dibuat Boru Khalid setelah masuk agama Kristen. Oke. Terus akhirnya sekarang meninggalkan agama Islam. Kenapa kok meninggalkan agama Islam? Karena agama yang kemarin baik, sekarang pun agamanya baik juga gitu kan, nggak menjelekkan agama yang kemarin lah. Cuma setelah masuk gereja kayak ada ketenangan gitu. Kalau berdoa kayak badan ini merinding-merinding gitu loh. Kayak menyentuh ke hati gitu. Jadi lama-lama terus ketemu orang yang tepat. Jadi step by stepnya lah ngikutin. Step by step akhirnya meninggalkan agama Islam ya. Oke. Cuman ada satu statementmu yang saya tidak setuju, Kak Boru Khalid. Kalau kamu tadi mengatakan bahwasanya yang sebelumnya itu baik. Kalau yang sebelumnya baik, kenapa ditinggalkan? Ya juga sih. Itu namanya main baik-baikan. Contoh. Ini gelas, baik, bersih. Oke? Terus satu lagi ada gelas, baik, bersih. Ya udahlah, ganti minum pakai ini, ganti pakai ini. Itu namanya kurang kerjaan. Mengganti itu karena sesuatu itu didapati tidak baik. Contoh. Ini gelas. Sudah saya dapati ada bekas lalat di dalamnya. Saya tukar, saya ganti dengan gelas yang lain. Karena saya dapati bahwa gelas itu tidak baik. Nah,
Ketika kita mengganti sesuatu, itu pasti karena kita dapati dia tidak baik. Saya kasih contoh. Kita pergi ke bengkel. Oke, kita beli mobil misalnya, mobil baru. Ya. Baru turun dari dealer. Businya tentu masih baru, businya. Datang ke bengkel. Dik. Bang, mau ganti busi. Kenapa? Karena masih baik businya. Masa yang baik diganti dengan yang baik gimana? Nah, saya mau kasih tahu. Itu ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an kayak begitu. Jadi di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi begini. Bahwasanya Allah menurunkan ayat kepada Muhammad. Lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat itu. Lalu diganti sama Allah ayat yang lain. Yang sama baiknya. Nah, itu. Makanya saya bilang Allah sama Muhammad main lupa-lupaan. Tapi janganlah kita bahas itu karena Boru Khalid ini kayaknya sudah nyaman dengan Kristen, nggak mau bahas-bahas masa lalu. Nggak apa-apa lah ya. Ya, selamat menjalankan apa yang sudah diyakini sebagai yang baru, semoga menjadi manusia baru, lebih baik lagi dari yang kemarin. Begitu ya? Amin. Ya. Oke. Terima kasih Boru Khalid. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Terus keluarga aku juga muslim semua, Bang. Nah, kalau aku lagi ternyata. Sebentar, kita di sini wajib melakukan tes. tes apa? Jadi nggak boleh asal ngaku-ngaku, nggak boleh. Berapa tahun jadi orang Islam, Kak Triana? Aku pokoknya dari sampai usia 26. 26 tahun jadi orang Islam. Pastilah selama 26 tahun tuh pernah sholat ya. Banget pernah. Coba Sering. bacaan-bacaan sholat bagaimana? Nanti bohong lagi pernah ngaku Islam. Silakan. Aku kalau sholat aku paling baca ini aja boleh nggak? Baca kayak Apa saja bukti bahwa Anda dulu benar-benar bekas Islam. Silakan. Oke, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayak gitu ya. Muslim ya. Iya, gimana Kak Triana perjalanan? Sekarang ini di KTP masih Islam atau bagaimana? Udah Kristen, aku udah dibaptis. Jadi Ya, cerita Kak Triana. ya. Jadi aku sama suamiku pun juga dia dari Muslim. Jadi kami ini berdua luar biasa. Memang dari keluarga dua-duanya juga Muslim semua. Tapi bukan karena menikah ya. Jadi suamiku itu dia juga ada pengalaman pribadi sama Tuhan. Aku pun juga sama. Jadi memang kita berdua tuh luar biasa banget. Nah, masuk ke Kristen itu aku pengen berkesaksian yang luar biasa, Bang. Jadi begitu aku masuk sudah dibaptis ya, aku ada perjumpaan sama Tuhan Yesus itu yang aku ingat sampai sekarang. Ya, jadi boleh diceritain detail nggak sih, Boleh, Bang? silakan. Boleh. Jadi aku beberapa bulan dibaptis itu pada saat itu aku tidur terus mimpi itu di antara aku tidur atau enggak lah, pokoknya masih kayak sadar. Tapi di situ aku mimpi aku orang Islam. Nah, orang Islam kan kalau di Muslim itu kan kalau misalkan meninggal tuh nggak langsung ke akhirat yang ujung. Jadi maksudnya kayak ada kubur dulu, terus nanti ada apa lagi gitu kan ya. Nah itu di situ aku ceritanya di goa dan aku meninggal sama ibunya temanku. Pada saat itu ibunya temanku itu kan dia bilang gini, ini kita masih ada waktu loh untuk untuk bertobat gitu kan. Ayo sholat gitu. Nah pada saat si ibunya temanku itu dia pergi mau sholat, akunya nih aku kayaknya udah nggak sholat deh, soalnya aku tuh emang udah pindah gitu ya, kayak udah ke bawah-bawah gitu. Nah pada saat itu tuh ada malaikat, Bang, ada malaikat dua itu tinggi dan dia jalannya tuh pakai jubah hitam gede tinggi, pokoknya tuh serem banget ya. Terus udah itu pada saat dia mau ngambil aku, Yesus tuh datang gitu. Yesus tuh datang, terus dipegang tangan aku, dia bolong di sininya, Bang, pakai baju putih. Terus dia bilang gini, ini muridku. Nah, terus udah itu malaikatnya tuh kayak tiba-tiba mundur nunduk gitu, kabur gitu. Jadi kayak disitulah yang aku nggak bisa lupa ya. Jadi memang
walaupun memang jadi orang Kristen itu nggak segampang itu ya. Aku banyak dihujat orang, terus banyak diancam juga. Waktu apalagi zaman dulu aku masuk Kristen itu belum banyak ya, belum ada sosial media, terutama kayak TikTok itu kan belum ada. Jadi kayak orang mengerti tentang agama Kristen tuh kayak nggak segini vulgarnya gitu ya. Aku di Jakarta dan aku tuh orang kampung, jadi pas mau pulang itu diancam lah, mau dibunuh lah. Pas aku pulang juga mobil dibaret-baretin lah, apa-apa segala macam gitu. Aku sampai 5 tahun bang aku nggak balik karena emang diancam. Terus udah itu juga dari keluarga besar. Untungnya kalau keluarga pribadi yang pokok ya kayak bapak ibu tuh mereka juga kayak ya udahlah biarin gitu. Yang penting kamu jalanin agama dengan benar gitu kan. Karena semua agama pikir orang tuaku tuh ya pasti mengajarkan yang benar gitu. Nah cuman ya dari yang orang lainnya itu kayak gitu, terus ada pengancaman. Nah itu perjalanan hidup juga ikut orang Kristen. Jadi orang Kristen ya teman-teman nggak segampang apa yang dipikirkan gitu loh. Dalam arti itu kita harus memikul salib juga gitu. Jadi orang Kristen apalagi ketika lagi terlilit masalah ya, yang keluarga yang Islam kan pastinya juga kayak apa sih namanya, syukurin gitu. Ya, syukurin lu gitu, syukurin. Tapi puji Tuhan ya, aku sih dapat penguatan dari Tuhan tuh kayak sampai dengan sekarang detik ini, walaupun permasalahan begitu banyak, tapi masih dapat kekuatan gitu loh. Dapat kekuatan dan aku juga nggak akan balik lagi karena aku udah yakin banget sama Tuhan Yesus. Sumber keselamatan. Karena aku udah menemui. Sorry aku gugup banget karena aku dari kemarin santai. pengen masuk, pengen berkesaksian ini. Aku udah bilang sama Tuhan kalau memang aku harus berkesaksian ini nyata banget ya yang aku alamin sendiri. Jadi mungkin orang-orang lain harus tahu juga bahwa Yesus itu sumber keselamatan buat kita semua. Bahkan ya kalau satu keluarga ada yang percaya Yesus, satu keluarga itu pun diselamatkan. Makanya keluarga aku semuanya masih Muslim, tapi aku selalu doakan mereka supaya bisa percaya sama Tuhan. Kayak gitu sih bang, aku cuma mau menyampaikan itu, bahwa luar biasa ikut Yesus itu, walaupun kita nggak gampang, tapi kita pasti diberi kekuatan gitu bang. Artinya banyak ya orang-orang yang ternyata dari Muslim ke Kristen selama ini belum speak up, belum bicara gitu. Dan dengan adanya media sosial ini ya pengalaman-pengalaman seperti ini tuh perlu dibagi supaya orang itu jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk bersuara seperti itu. Terima kasih Febe Triana tentang kesaksiannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi wanita-wanita lain juga yang masih on the way atau sudah di Kristen tapi belum berani speak up seperti itu. Oh iya, sama satu lagi boleh nggak sih bang? Apa itu? Silakan. Jadi masuk Kristen itu bukan berarti kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita ya. Karena waktu itu aku ngalamin, waktu aku masih Islam, itu kan aku masih pacaran sama suamiku itu ke gereja. Nah aku tuh nggak ada kepikiran untuk bisa masuk Kristen ya. Cuman pada saat itu pas ibadah tiba-tiba tuh aku kayak dicurahin Roh Kudus, yang aku nangis terus nggak berhenti-berhenti. Tapi rasanya tuh damai sejahtera, bukan nangis karena sedih atau kecewa atau apapun. Kesakitan tuh enggak. Jadi kayak aku nangis terus nggak berhenti-berhenti sampai beberapa jam. Dan itu tapi rasanya damai sejahtera. Itu bang. Jadi kayak kalau orang bilang, lu milih Kristen itu, lu milihnya gimana? Itu nggak bisa dijelasin. Karena memang Tuhan sendiri yang memilih kita gitu loh. Itu sih. Satu itu doang. Oke, terima kasih Kak Triana karena saya juga menjaga ya kepada orang-orang yang baru keluar dari Islam menuju Kristen. Saya tidak mau bahas Islam, nanti Anda jadi dicari-cari gara-gara saya bahas Islam. Oke lah, nggak apa-apa, nggak usah bahas Islam dulu. Anda bercerita saja bagaimana kepindahannya. Oke, begitu saja Kak Triana. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Triana. Diturukan ya. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi. Bagaimana MUI terguncang karena dalam jangka setahun 1 juta orang Muslim murtad meninggalkan agamanya. Seperti yang sudah kita tonton tadi di video Edis TV di roomnya. Bagaimana beberapa wanita Muslim memilih murtad dan percaya kepada Yesus. Mereka tidak dipaksa, tapi mereka cerdas. Dan mereka merasakan ketika mereka datang ke gereja, mereka berdoa, mereka merasakan kedamaian, dan katanya ada perasaan merinding. Artinya, mereka sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi mereka tidak dikristenisasi, tapi mereka sendirilah yang membuka hati mereka
sehingga cerdas memilih untuk percaya kepada Yesus yang adalah kedamaian yang dicari dan dibutuhkan oleh banyak orang saat ini. Saudara, dan video tadi kita sudah mendengarkan bahwa menyebabkan mereka menjadi pengikut Yesus bukanlah karena kristenisasi atau karena dipaksa, tetapi karena oknum-oknum intoleran yang selama ini membubarkan ibadah kekristenan, mengganggu orang Kristen yang semakin merajalela di negara Kesatuan Republik Indonesia ini khususnya. Mungkin mereka dilapor kepada pihak yang berwajib, mungkin ada yang ditangkoi, tapi ada juga yang tidak bisa ditangkoi karena begitu banyak jumlahnya pelaku-pelaku intoleran. Tapi bagi kita orang Kristen, biarkan saja kalau mereka semakin merajalela, karena itulah yang akan membuat semakin banyak orang terbuka matanya, terbuka pikirannya, dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati, mengedukasi, bahkan komentar saudara memberikan pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.